Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Kuku, mari silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Mas Kuku mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Saya belum pernah. Oh, belum pernah ya? Kalau gitu terlebih dahulu saya sebagai konselor akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu pemberian bantuan dari seseorang konselor atau guru BK kepada seorang siswa atau seseorang yang sedang mengalami masalah. Lalu dalam konseling ini memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu takut lagi masalah yang dialami akan terbongkar atau diketahui orang lain. Oleh karena itu, Mas Kuku tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia Mas Kuku. Wah, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya juga berharap agar masalah yang saya alami ini dapat teratasi juga, menemukan solusi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Jadi, apa bisa kita mulai konselingnya? Ya, Bu. Kelihatannya Mas Kuku wajahnya sangat murung. Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaan Mas Kuku sehingga datang menemui Ibu? Iya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oke, baik. Bisakah Mas Kuku menceritakan kepada Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Kuku? Begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang membingungkan. Mengapa bisa begitu? Begini, Bu. Saya sudah lulus SMA tahun lalu. Lalu saya memutuskan untuk lanjut kuliah, Bu. Tapi coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. baik, Bu, jadi begini. Saya lulus dan masuk di Fakultas Keguruan karena orang tua saya menyuruh saya untuk mengambil jurusan ini. Tapi saya ingin di jurusan kesehatan, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya juga tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. Lalu saya juga takut nantinya tidak mampu dalam proses perkuliahan ini, Bu. Maka dari itu saya bingung. Berada di posisi Kuku saat ini pasti cukup sulit ya. Saya dapat memahami apa yang Kuku rasakan saat ini. Lalu bisakah Kuku menjelaskan kenapa Kuku berpikiran bahwa tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Ya, Bu. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan saya jadi takut tidak akan serius dalam belajar di kelas, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Selain itu, saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Gitu. Bisakah Kuku ceritakan kenapa Kuku bisa jadi kurang pede berbicara di kelas? Itu karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan, dan di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk di jurusan ini, Bu. Oh begitu. Berarti dapat dikatakan bahwa Kuku bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika Kuku benar-benar menyukainya. Tetapi di sisi lain, Kuku juga merasa kecewa, begitu? Iya, Ibu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya untuk menyuruh saya pindah jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Begitu. Itu berarti Kuku kesulitan dalam memilih jurusan yang Kuku inginkan dengan jurusan pilihan orang tua Kuku, seperti itu? Iya, Bu. Bagus, saya yakin Kuku bisa menentukan pilihannya. Iya, Bu, saya paham. Oke, baik. Kalau begitu, karena kita sudah banyak berbicara mengenai masalah Kuku alami, apa yang bisa Kuku simpulkan dari pertemuan kali ini? Saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Tidak boleh salah pilih, karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu, saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Bu. Artinya Kuku sudah paham ya dengan apa yang Kuku lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali, dan kamu pasti bisa melakukannya. Amin, alhamdulillah. Saya merasa lega, Bu. Komitmen saya mulai berkurang. Syukurlah kalau begitu. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama. Datang saja lagi menemui Ibu. Ya, Kuku. Baiklah kalau begitu.
Saya pamit dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.